Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir kembali di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, meskipun sekarang kita masih lewat media daring ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang keenam ya. Jadi adapun tema pada pertemuan keenam kali ini yaitu mengenai konsep sistem informasi geografis atau SIG. Jadi pada pembahasan kali ini mengenai konsep sistem informasi geografis ini mungkin kedepannya akan ada 2-3 bagian. Jadi ini adalah bagian yang pertamanya. Nah, mungkin mengenai sistem informasi geografis atau SIG, mungkin teman-teman sudah familiar dengan nama ini atau singkatan ini. Nah, sistem informasi geografis ini biasanya kita gunakan mungkin dalam konsep aplikasi ya, mungkin teman-teman biasa menggunakan ArcGIS atau ada yang biasa menggunakan QGIS dan sebagainya. Jadi sekarang kita membahas konsep dari sistem informasi geografis secara umum. Oke, sebelum melangkah ke definisi mengenai SIG atau sistem informasi geografis, kita masuk dulu kepada bagaimana perkembangan dari SIG itu sendiri. Jadi SIG itu sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 1964 sebagai bagian dari program pengembangan dan rehabilitasi pemerintah Kanada. SIG Kanada dirancang untuk menganalisis pendataan penyediaan tanah dan pengembangan lahan pertanian. Pada tahun 1964, Howard Weiser mendirikan sebuah laboratorium di Harvard University, yaitu komputer grafik, di mana banyak para pemimpin atau pimpinan dari industri yang mempelajarinya. Harvard Lab menghasilkan sejumlah aplikasi SIG. Kemudian pada tahun 1969, Jack Dengermonde yang belajar di Harvard Lab mendirikan Environmental System Research Institute yang disingkat dengan nama ESRI bersama istrinya. ESRI beberapa tahun kemudian mendominasi kekuatan di pasar SIG dengan menciptakan ArcInfo dan ArcView software. Kemudian pada tahun 1979, konferensi pertama tentang SIG digelar dan diprakarsai oleh Roger Tomlinson dan Joanne Mermer. Kemudian hingga pada tahun 1980-an dan 1990-an sudah banyak aplikasi GIS mengalami evolusi besar dalam hal fitur dan kekuatan analisis. Berbagai fitur ini dikembangkan dan dikuatkan karena melihat bagaimana potensi komersial dari SIG untuk di masa depan. Next. Kemudian kita masuk pada definisi sistem informasi geografis. Pengertian sistem informasi geografis itu sangat beragam. Menurut Amri tahun 2003, sistem informasi geografis pada hakikatnya adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang kondisi ruang muka bumi. Nah, rangkaian kegiatan dalam SIG meliputi kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian data-data ruang bumi. Kemudian, menurut Aini di tahun 2001, sistem informasi geografis atau Geographic Information System SIG adalah suatu sistem informasi yang berbasis komputer dan dirancang untuk bekerja dan menggunakan data yang memiliki informasi spasial. Jadi sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan,
memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang secara spasial merepresentasikan kondisi dari bumi. Kemudian menurut Arnold pada 1989 mendefinisikan SIG sebagai suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Nah, dari definisi-definisi di atas tampak bahwa pada hakikatnya SIG adalah suatu alat untuk memproses data-data spasial. Secara garis besar ada 4 kegiatan dalam sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu input data, kemudian yang kedua yaitu manajemen data, ketiga yaitu analisis data, dan empat adalah penyajian data. Hal ini sejalan dengan pemikiran Demers yang menyatakan bahwa GIS memiliki beberapa subsistem. Yang pertama yaitu subsistem input data yang mengumpulkan dan memproses data spasial dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan data dan subsistem pengambilan yang mengatur data spasial dengan cara yang memungkinkan pengambilan, pembaruan, dan pengeditan. Kemudian ketiga yaitu manipulasi data dan sistem analisis yang melakukan tugas pada data agregat, memperkirakan parameter dan batasan, dan melakukan fungsi permodelan. Kemudian yang keempat yaitu subsistem pelaporan yang menampilkan semua atau sebagian database dalam bentuk tabel, grafik, dan sebuah peta. Nah, adapun fungsi-fungsi dasar dari sistem informasi geografis yang pertama yaitu akuisisi data. Akuisisi data dan proses awal meliputi digitasi, editing, pembangunan tipologi, kemudian konversi format data, pemberian atribut, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan database yang meliputi pengarsipan data, kemudian permodelan bertingkat, permodelan jaringan, pencarian atribut, dan lainnya. Kemudian pengukuran keruangan dan analisis yang meliputi operasi pengukuran, analisis daerah penyangga, overlay, dan lainnya. Kemudian penayangan grafis dan atau visualisasi meliputi transformasi skala, generalisasi, peta topografi, peta statistik, dan tampilan perspektif. Dari ulasan di atas, tampak bahwa ada 4 fungsi dasar dalam SIG. Jika dikaitkan dengan subsistem yang terdapat dalam SIG, fungsi dasar ke-1 yaitu akuisisi dan proses awal merupakan subsistem data input. Kemudian fungsi dasar kedua yaitu pengelolaan database merupakan subsistem data manajemen. Kemudian fungsi dasar ketiga yaitu pengukuran keruangan dan analisis merupakan subsistem data manipulasi dan analisis. Sementara itu untuk fungsi dasar keempat yaitu penayangan grafis atau visualisasi merupakan subsistem reporting atau subsistem data output. Sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengolah informasi geografis, SIG mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, what is that? Di mana mencari keterangan atribut-atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat di posisi yang ditentukan. Kemudian kedua yaitu where is it? Di mana menentukan lokasi yang sesuai untuk pengembangan lahan pertanian tanaman lada yang memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian how has it changed? Di mana mengidentifikasi kecenderungan perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta. Kemudian terakhir yaitu
what spatial pattern exists, di mana menganalisis keberadaan pola-pola data-data spasial. Kemudian kita masuk pada komponen dari sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, di mana perangkat keras yang sering digunakan dalam SIG atau GIS ini adalah yang pertama digitizer, kemudian ada scanner, kemudian CPU, kemudian mouse, printer, dan plotter. Jadi ini adalah perangkat keras. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, di mana software yang biasa digunakan untuk membangun data SIG ini yaitu antara lain ArcGIS, kemudian ada ArcView, Idrisi, kemudian ada MapInfo, QGIS, dan lainnya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu data dan informasi geografi. Kemudian komponen keempat yaitu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini adalah tenaga yang digunakan untuk mengelola atau membangun sebuah data SIG. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu metode dan prosedur, di mana metode dan prosedur ini digunakan dalam proses input data, kemudian analisis data, dan output data. Kemudian selanjutnya kita masuk pada format data dalam SIG. Nah, dalam SIG, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu pertama format vektor dan kedua yaitu format raster. Dalam data vektor, objek di permukaan bumi diwakili oleh sejumlah titik yang mempunyai awal dan akhir yang dapat membentuk sekumpulan titik, garis, atau luasan. Nah, format vektor ini terbagi atas tiga ya. Yang pertama yaitu point, di mana dalam penggambaran peta, point biasanya kita gunakan untuk mewakili sebuah ukuran yang kecil, atau misalnya dalam menggambarkan sebuah peta titik lokasi sumur misalnya ya, biasanya kita menggunakan titik, atau mungkin untuk mewakili titik dari sebuah ibu kota kabupaten atau mungkin ibu kota kecamatan, biasanya kita menggunakan point ini, titik ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu line. Nah, dalam line ini biasanya dalam penggambaran peta, biasanya line ini kita gunakan dalam menggambarkan sebuah jalan, atau mungkin bisa menggambarkan sebuah sungai, atau biasanya kita juga bisa menggunakannya dalam penggambaran sebuah batas administrasi. Kemudian selanjutnya yaitu poligon ya. Jadi dalam penggambaran peta, biasanya poligon ini kita gunakan dalam mewakili sebuah wilayah ya. Misalnya dalam menggambar sebuah wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya data raster. Nah, data raster ini dipresentasikan dalam bentuk grid yang disebut dengan pixel atau picture element yang mempunyai ukuran sama. Ukuran objek terkecil yang diwakili pixel disebut dengan resolusi. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin kecil ukuran objek di bumi yang dapat diwakili, sehingga pada kenampakan detail dalam raster akan lebih baik apabila dibandingkan dengan data yang mempunyai resolusi rendah. Nah, jadi pada ukuran file penyimpanan dari data raster ini berbanding lurus dengan besaran dari resolusi tersebut. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin besar juga ukuran file dalam penyimpanannya. Jadi pada slide dapat kita lihat pada gambar, jadi itu adalah sebuah file raster, di mana ketika filenya kita zoom atau perbesar, maka kotak-kotak sel akan terlihat atau pixelnya akan kelihatan dengan jelas. Maka jadi kenampakannya itu seperti grid-grid ya.
Jadi ini adalah data raster. Nah, adapun perbedaan dari data raster dan data vektor, jadi bisa kita lihat pada slide. Jadi gambar yang di bawah itu adalah data vektor, di mana tidak nampak kotak-kotak grid atau pixel ketika kita zoom atau perbesar. Tapi ketika menggunakan data raster atau image, ketika kita memperbesar atau menzoom pada kamera atau layar komputer, maka akan nampak beberapa grid-grid dari pixel itu sendiri. Oke, sekian. Jadi, materi kita mengenai konsep dasar dari sistem informasi geografis saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman sudah ada bayangan mengenai bagaimana konsep dari SIG ini sendiri, apalagi ketika teman-teman telah berkecimpung atau melakukan praktek langsung dengan menggunakan aplikasi SIG, apakah dia menggunakan aplikasi ArcGIS, kemudian ArMap atau QGIS, mungkin teman-teman sudah ada bayangan, mungkin sudah tahu yang mana yang data raster, kemudian data vektor, kemudian yang mana point, line, dan polygon. Jadi mungkin teman-teman sudah ada bayangan sampai di sini. Nah, eh, jadi saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.